Gimana? Gas. Besok aja ya. Ngejar ini kita, ngejar maghrib. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita setelah mata kuliah operator yang mengusik jiwa dengan rumus-rumusnya. Kali ini, sorry ya, kenapa gue bikin terminalnya itu hari Senin? Karena biar jangka panjang gitu, biar nonton rekodnya tuh panjang gitu. Ya. Ini ada 7 jenis terminal. Tapi mungkin mohon maaf kalau misalkan gue banyak kekurangannya karena materinya bahasa Inggris. Tapi bismillah lah, semoga inilah ya bisa memahami teman-teman sekalian. Task protection arsitektur. Oke. Nah, di mata kuliah terminal dan stasiun yang diampu oleh Bapak Basauri Umar Lubis PhD, ya bahwasanya ada kesan kita membangun sebuah terminal dan stasiun. Nah, apa sih terminal dan stasiun itu? Yakni merupakan salah satu arsitektur transportasi selain bandar udara dan terminal pelabuhan laut. Di mana sebuah fasilitas itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama movement atau pergerakan. Fluidity itu maksudnya keterisian. Dan form itu keterjangkauannya seperti apa. Nah, arsitektur transportasi merangkum pergerakan manusia dan kendaraan yang berkelanjutan, di mana proses ini akan memberikan perlindungan statis terhadap pergerakan orang-orang di sana. Di sana siapa ya? Di sana. Nah, bangunan ini akan sangat berbeda dengan tipologi arsitektur lainnya karena selalu ada arus orang masuk yang meninggalkan suatu tempat dan juga mencapai tujuan. Nah, stasiun itu tidak hanya harus menyediakan ruang bagi kedatangan dan keberangkatan orang, tetapi fasilitas itu juga harus bekerja pada tingkat yang lebih praktis dan juga terkait emosional. Nah, dalam hal ini perlu disadari bahwa tempat-tempat seperti ini, entah itu bis, stasiun pelabuhan bandara atau hal lainnya memiliki hubungan emosional yang dalam ketika orang-orang berangkat dan tujuan sebagai bagian dari sebuah perjalanan. Mungkin teman-teman meninggalkan terminal meninggalkan Bakahuni itu kayak meninggalkan kenangan nostalgia, meninggalkan Lampung untuk ya beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan untuk libur lebaran. Nah, itu ada hubungan emosional namanya. Lalalah kok keluar. Nah, di kondisi arsitektur kita mengambil desain dari stasiun Berlin Hauptbahnhof, yakni stasiun pusat stasiun di kota Berlin di Jerman. Ya, di mana ini bagian tampak depannya itu terdiri dari stasiun dan juga area concourse, area ticketing dan area peron. Jadi stasiun itu nggak cuma buat orang naik turun penumpang tapi banyak fungsinya gitu loh. Ya. Nah, ini pengembangannya sangatlah sejalan dengan pengembangan kereta api sendiri. Pertama dari kereta api C10 milik Dipo Induk Ambarawa. Ya, lalu ini foto keberlanjutan dari pra masa kereta api diesel CC201, pra masa kereta api listrik kereta KRL KFW, lalu juga di kereta api cepat nih fotonya Shinkansen ini. Nah, dalam pengembangannya itu stasiun itu sangatlah sejalan dengan pengembangan kereta api sendiri. Ya, di mana pada saat itu kereta api masih menggunakan kereta uap. Sehingga nggak mungkin dong bikin stasiun yang tertutup, ya, yang bikin sesak napas penumpang. Lu bayangin di stasiun Tanjung Karang ada kanopi masuk jalur 1, ada kereta uap. Nah, udah ngecos sudah badan lu. Dari baju lu putih semua jadi hitam semua. Jadi makanya stasiun zaman dulu itu biasanya peronnya itu kebuka gitu. Nah, kemudian ini stasiun Shivaji Mumbai Indihe, ya, ini merupakan salah satu bangunan heritage dunia dengan gaya Victorian, Gothic arsitektur. Gue nggak ngerti lah gaya Victorian apa, gaya Gothic itu apa, nggak ngerti lah. Nanti coba teman-teman bisa di searching sendiri lah seperti apa. Nah, ini yang sudah mulai modern. Ini sangat modern, futuristik sekali. Gue ngeliatnya kayak ular ya, kayak bulut gitu. Gimana?
Ini di Napoli Afragola Railway Station. Napoli itu di Italia. Ya, di mana stasiun itu tidak hanya sekedar tempat untuk transit, tetapi juga sudah menjadi pengembangan kawasan. Ya. Dan juga stasiun ini juga menjadi stasiun untuk pengembangan high speed train. Gitu. Nah, di dalam stasiun itu ya fasilitas stasiun itu kan ya memang yang pertama yang fungsi utamanya itu memang fasilitas transit. Ya, di mana fungsinya itu untuk naik turun penumpang, bongkar barang dari suatu titik perhentian ke titik tujuan. Namun juga stasiun itu semakin lama itu menjadi peran strategis dalam mendukung pengembangan wilayah dan juga ekonomi perkotaan. Ya. Ada 3 peran terminal stasiun. Yang pertama fasilitas transit dan tadi landmark ikon kota, terus juga ruang publik. Ruang publik itu ya ruang untuk ya bisa jadi untuk rekreasi, perbelanjaan, untuk macam-macam lah. Kan ruang publik itu kan bebas gitu ya untuk mendukung mobilisasi perkotaan di antara masyarakat publik sendiri. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Perlu memahami tipe orang yang melakukan perjalanan. Misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, lalu juga ada tipe pelancong ya. Nah, tipe sehari-hari sama tipe pelancong ini beda ya. Makanya kondisi ini memerlukan infrastruktur berskala besar dan memiliki dampak signifikan terhadap kota dan masyarakat. Tuh. Dan juga seringkali menjadi sumber tempat wisata seperti itu, saudari-saudariku. Nah, fasilitas operasi ya di sini ada 4 ya. Pertama ada 4 elements of station of functionality. First time is singularity atau access provision for passengers, yaitu memberikan akses terhadap penumpang. Itu circular routing. Yang kedua ialah operational, yaitu ticketing operasional ya, yaitu service pelayanan dan akomodasi atau kayak akomodasi lah, memberikan apalah gitu. Sih. Nah, kemudian ialah beacon. Beacon itu maksudnya ialah kondisi pengamanan. Kondisi pengamanan yang diatur berdasarkan proses untuk mengatur posisi agar dapat menjalankan dengan baik gitu. Kayak signaling in the service industry itu kan proses untuk mengamankan dan juga mengatur. Dan juga yang terakhir ialah attraction atau aspek komersial. Ya cuma atraksi kan banyak lah ya, nggak mungkin lah ada kuda lumping di setengah stasiun tapi nggak ada makanan gitu kan. Terus udah itu doang. Habis ini ada pertanyaan nggak? Apa cukup? Lanjut. Oke. Kita pindah ke 2. Nah, ini kita masuk ke isu perencanaan ya. Di mana isu perencanaan ini ada 6 aspek, yakni planning issues. Ya. The objective of the railway station for the railway operator, business and people in surrounding area. Aspek penting atau objek dari stasiun ya untuk operator kereta, bisnis dan juga masyarakat di area terkait. Surrounding area itu area terkait atau area yang terjangkau. Yang pertama ialah increase financial profitability in core railway business. Meningkatkan profitabilitas atau meningkatkan keuntungan finansial, keuangan di dalam bisnis inti dari sistem perkeretaapian. Yang kedua ialah increase secondary income of the railway business. Maksudnya income dari keuntungan keuangan sampingan dari bisnis kereta api. Yang ketiga ialah enable space development to realize the residual benefits of the railway occupation by station. Ya. Membuka pengembangan jarak jangka panjang untuk memberikan keuntungan residual itu maksudnya keuntungan secara kognitifnya keseluruhan oleh bagian lahan yang terisi oleh stasiun, land occupied by station, lahan terisi oleh stasiun. Gitu. Lalu yang keempat ialah congestion relief a new metro route. Congestion itu maksudnya ialah sebentar. Gue juga lupa lagi kalau congestion itu apa. Congestion itu mengurangi kemacetan dengan rute kereta baru. Ya, rute kereta Sabtu yang baru. Gitu.
Lalu yang kelima ialah meregenerasikan pengembangan aspek komersial di area terkait. Ya. Lalu yang terakhir ialah pengembangan stasiun baru untuk third party, itu maksudnya pihak ketiga. Ya, seperti pengembangan perbelanjaan, stasiun, stadion dan juga lain sebagainya. Ya. Client takes overall responsibility for deciding scopes, objective, and fund spending. The planning processes include the assessing client objective interbrief. Clients take overall responsibility itu maksudnya konsumen dapat mengambil responsibilities dalam memutuskan objek dan juga fund spending itu dalam bentuk mencari keuntungan. Ya, the planning processes include, planning processes itu maksudnya proses perencanaan itu termasuk assessing object of into brief, maksudnya apa ya istilahnya tuh kayak merehabilitasi dan juga mengakses objektivitas pelanggan ke suatu aspek gitu ya. Yang kedua ialah forecasting future demand level atau Lalu yang kedua ialah forecasting future demand level. Itu sebentar, gue lupa lagi. Oh, memperkirakan prediksi dari tingkat permintaan. Karena demand level itu peningkatan permintaan, ya. Lalu understanding policy, yaitu memahami peraturan, ya. Lalu yang kemudian ialah placement, circulation scheme, and road congestion, ya. Yakni penempatan terus tempat sirkulasi dan juga kondisi posisi jalan, gitu. Lalu berikutnya ialah facility and accommodation, fasilitas dan akomodasi. Yang berikutnya ialah architectural impression, yaitu ketertarikan terhadap arsitektur, dan juga funding, yaitu keuangan dan juga sodakohnya dapat dari mana gitu. Nah, ini isu perencanaan itu ada beberapa jenis, ya. Yang pertama ialah city center location. Ya, is frequently convenient for accessing commercial area development with easy walking distance. Yakni proses komersial area, proses pengembangan area itu dengan jangka jarak tempuh yang mudah dijangkau dengan jalan kaki. Itu city center location. Ya. Next, its peripheral location is convenient for park and ride and kiss and ride access near the main road of motorway. Yakni ialah peripheral itu maksudnya di pinggir atau di luar jangkauan kota, ya, yang berfungsi sebagai stasiun tempat penampungan untuk park and ride dari rumah ke stasiun peripheral, lalu kiss and ride ya dari moda angkot atau moda mobil motor ke kereta api yang dekat dengan near motor and motorway, yang dekat dengan jalan raya gitu, ya. Nah, yang lalu kemudian ialah combination of city center and peripheral location may be appreciated, but additional railway stops will reduce overall speed of train. Combination itu maksudnya di antara peripheral sama city center. Ya, di pinggir-pinggir banget lah, maksudnya udah di luar jangkauan stasiunnya gitulah. Sebentar. Itu mungkin bisa diapresiasikan, tapi ada beberapa masalah. Ya, masalah yang pertama ialah keretanya itu mungkin akan lebih lama gitu. Kondisi keretanya itu akan lebih lama, ya. Dan juga itu bahkan mempengaruhi dari kecepatan kereta api sendiri, ya gitu. The relocation should be considered between the station in full location, the assistance from the local authority and funding resources. Relokasi mungkin akan diperlukan apabila stasiun itu memiliki wilayah yang jelek, lokasinya yang jelek, dengan asisten atau bantuan atau bimbingan dari local authority atau pemerintah lokal dan funding resource dan pemberi uang seperti itu. Wah, ini panjang sekali, saudara.
Ini tahun 59, the first realization is for operated military reason, karena stasiun itu dulu awalnya nggak cuma buat stasiun tapi juga untuk aspek militer. Ya, antara tahun 1907 sampai 1913, arsitek Jerman Rudolf Entjungen dan Sulfur Plan itu merencanakan dan mengumpulkan stasiun itu yang beberapa aspek stasiun itu dengan teknik bangunan stasiun yang modern. Ya, the monumental main building in the high tower in the Mosselbarkut. Jadi monumen dan the stasiun yang utamanya dengan jembatan dengan jam tower, jam tiang itu berada di Barkot Mosel. Seperti itu. Nah, ini di Spanyol. Saya nggak tahu di mana, nggak jelas gambarnya. Nah, constraints is elevated track. Constraint itu ada beberapa aspek tertentu. Yang pertama ialah jalur elevated atau jalur ke atas, ya. Tracks below ground level atau jalur yang mengikuti ground level itu maksudnya dengan tanah. Bed on contaminated ground atau di bawah tanah atau ini. Lalu kemudian limited amount of land of construction work for the definition station. Maksudnya pembangunan stasiun yang terbatas dalam kondisi stasiun yang sudah selesai. Poor access for construction traffic atau akses yang jelek untuk pembangunan proyek pada suatu jalur lalu lintas. Yang terakhir ialah location subject to unusual practice restriction. Yakni subjek lokasi yang berhubungan langsung terhadap pembatasan perencanaan. Ya. The requirement of maintenance of operation stains is service for all the quality road through the outside electrical or water supply. Jadi requirement itu harus dapat merawat operasional dari kereta api itu dari jangkauan fasilitas yang lain. Seperti daerah yang bersinggungan dengan jalan yang bersinggungan dengan jam kerja. Lalu juga ada elektrikal, ya, kondisi elektrikal itu maksudnya kelistrikan dan juga water suppliers atau koneksi air. Nah, ini di Leiden, ya, di Belanda. Station is gateway, the gate compass forward the construction station ke arsitektur gestur. Jadi station is gateway itu maksudnya stasiun itu adalah gempang perbuka. Fakat itu is composed for the steel wood, the station, the additional facade. Maksudnya fasadnya dia, nih desainnya dia ini, itu dia terdiri dari besi yang mengkonstruksikan ulang dari kondisi fasad yang lama, fasad dia zaman dulunya itu, ke fasad yang lebih dengan desain yang lebih up to date. Jadi dia mempertahankan desain fasad yang lama dengan desain koneksi yang baru yang lebih yang lebih mantap lah kayak gitu istilahnya, ya. Lalu kemudian adalah impresif, itulah skip aja lah. Ini isu perencanaan, tadi sudah dijelasin. Ini sudah. Nah, ini ada classification station, ya, ada terminal station. Itu stasiun di ujung, ada connecting station, ya, atau lalu juga antar intersection station. Ada junction station. Terus dua ini apa ya? Lupa lagi gua, nggak kelihatan lagi. Ya, seperti itulah pokoknya. Modelannya seperti itu. Lalu yang ke bawah juga ada succession. Lalu yang ke sebelah kanan itu ialah pass-through type atau untuk persilangan dan juga persusulan. Heading type itu untuk stasiun akhir yang berfungsi untuk proses push-pull atau menarik dan mendorong kereta api. Ini juga sama, ini terminal station mentok. Kalau truck running station itu stasiun yang besar masih ada lanjutannya lagi, ya. Seperti itu. Nah, ini terminal station itu di station where railways are one of branches terminus. Jadi semua stasiun itu di mana semua jalur, ya, baik dari utama maupun tambahan itu ujungnya berakhir di situ. Ya, the facilities required in terminal station. Jadi fasilitas itu diperlukan di stasiun terminal. Ya, antara lain watering, air, terus pembersihan komponen lokomotif, ya. Lalu juga ada turntable untuk memutar balik kondisi lokomotif. Yang kelima ialah facilities of goods of traffic.
Jadi stasiun tersebut harus memiliki jalur yang memadai untuk untuk langsiran, untuk penyimpanan ya. Seperti itu. Dan juga in circulation area, ticket office, restaurant, art, itu provide in direct connected on the road. Jadi di stasiun terminal itu juga harus ada kantor tiket, tukang tiket, dan, restoran dan juga lain-lain yang terkoneksi langsung dengan peron. Nah ini jenisnya apalagi saya nggak kelihatan Bu, tidak terlihat. Ini elevated station, berarti kan elevated station itu di atas. Ya. Nah ini stasiun Shinjuku. Atau Shinjuku atau Shibuya gitu. Contoh. Shibuya. Jadi stasiun Shibuya itu merupakan stasiun major stasiun yang ada di Greater Tokyo area selain Ikebukuro, Shinjuku, Akihabara, Shinagawa dan juga Tokyo dan lain-lain. Jadi stasiun ini sangat accessible karena di dekat Shibuya itu ada crossing terkenal, level crossing terkenal. Lalu dia juga ada ya pokoknya beberapa pusat perbelanjaan dan juga pusat entertainment lah di sana, kultural lah di sana. Nah ini potongan stasiunnya dari stasiun masuk Inokashira Line. Jadi dia menggabungkan beberapa stasiun tertentu seperti Keio Inokashira Line, JR Yamanote Line, JR Saikyo Line, JR Hanzomon Tokyo Metro Hanzomon Line, Tokyo Deientoshi Line, ada juga ada Tokyo Metro of Kotoshin Line, Tokyo Metro Ginza Line, dan juga ada Tokyo Toyoko Line. Jadi dia menggabungkan beberapa jalur kereta dari beberapa jalur kereta api yang ada di dunia gitu. Udah sampai sini udah. Saya pusing. Saya pusing menerjemahkannya. Kira-kira bagaimana? Apa mau digasak saja? Digasak apa gimana? Dip, aku mau nanya. Monggo silahkan. Tadi yang slide station layout yang ada elevated station. Oh, yang ini. Yang mana ya? Terus, ini. Ke atas lagi, Dip, ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, ini nih. Itu tuh, lewat. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Satu slide. Nah, ini tuh apa sih? Aku lupa. Ini pola operasi dari sistem kereta api. Jadi posisi kereta sudah sampai di ujung itu gimana modelnya? Ada yang langsung putar balik pakai putaran yang nomor 2, ada yang tektokan pakai kepala gitu loh. Jadi yang pertama itu gimana Dip ceritanya? Jadi kalau yang pertama itu, kalau misalkan dari stasiun awal sampai stasiun ujung sudah mentok, maka dia akan masuk jalur 1. Nanti dia putar pala nih, balik arah. Nah, balik arah itu dia pindah wesel, jadi pindah jalur. Gitu. Jadi dia langsung tuker palanya di stasiun. Gitu. Kalau yang kedua, dia muter aja muter aja kerjanya. Kalau yang nomor 3, dia sampai stasiun ujung, dia langsir dulu. Baru kalau misalkan udah sampai stasiun kalau misalkan udah jadwalnya mau berangkat, yang dari stasiun jalur langsir ini balik lagi. Kayak gitu. Oke Dip, makasih. Lanjut. Lanjut ya. Gua istirahat dulu bentar ya. Capek soalnya di study. Minum dulu Dip, minum dulu. Minum dulu. Bentar ya. 5 menit.
lanjut, sorry, maaf. Jadi bentar ya. Aduh, kecil sekali. Kecil sekali. Operasi perjalanan kereta api atau basic of railway operation. Railway operation survey involve the management of and coordination of variety of tasks and require safety and efficiently transport passengers of goods by train. Jadi operasional perkeretaapian itu telah harus berisi tentang manajemen dan juga koordinasi dari setiap pekerjaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan dan juga efisiensi dari sistem transportasi baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Yang pertama ialah scheduling train atau kata yang pakai berjadwal. Yang kedua ialah train dispatching atau rail traffic control, itu pemantauan kereta api menggunakan rail traffic control. Lalu yang terakhir ialah train crew management atau manajemen awak sarana perkeretaapian. Jadi diatur sampai mananya. Ini mohon maaf, ini gue nggak bisa kebaca bacanya. Kecil bener. Sorry. Lalu ini ada maintenance, perawatan, safety ini untuk keselamatan, customer service itu untuk pelayanan pelanggan. Terus ini apa, Cok? Security and fair berarti keamanan dan juga pembiayaan tiket lah, kayak gitu kira-kira ya. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Nah, ini pengendalian operasi itu ada proses pemberangkatan, pengakhiran, dan pengendalian di saat perjalanan. Ya, ada 3 aspek lah yang terkandung di dalam proses pengendalian operasi. Udah kayak PPO aja. Di mana proses pengendalian operasi ini dihitung oleh petak blok. Nah, kita kembali lagi ke mata kuliah persinyalan dan pengendalian operasi 1. Di mana petak blok itu dibatasi oleh 2 sinyal yang berurutan sesuai dengan arah perjalanan yang terdiri dari 1 sinyal masuk dan 1 sinyal keluar. Home signal and starting signal. Home signal sinyal masuk sebelum masuk stasiun, ada home signal kan, ada sinyal masuk, sinyal keluar ya buat berangkatin ya sinyal keluar atau starting signal. Lalu ada sinyal keluar dan sinyal blok. Sinyal blok itu yang tengah-tengah ini. Jadi antara satu sinyal petak blok ini adalah 1 blok kereta api. Ya, sesuai dengan slogannya, 1 blok kereta api hanya diisi oleh 1 kereta api. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ada sinyal blok dan sinyal blok berikutnya dan sinyal blok dan sinyal masuk. Ini maksudnya gini. Ini sinyal masuk dari kiri ya, dari A, terus ini sinyal keluar, sinyal blok lagi, habis itu sinyal masuk, sinyal keluar lagi. Seperti itu contohnya. Seperti itu. Nah, ini sampai sini ada pertanyaan? PPO masa lupa sih, Bu? Ayo, ada pertanyaan? Atau masih mengingat mata kuliah persinyalan? Alhamdulillah kalau masih mengingat. Lanjut? Lanjut, Dip. Oke, lanjut. Nah, ke bawah sini, ini adalah pengaturan perjalanan kereta api, di mana peraturan perjalanan kereta api dibagi 3, dibagi 3. Ya, ini pengaturan secara setempat, ya, dilaksanakan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun yang bersangkutan. Ini setempat nih, pengaturan setempat. Lalu daerah dilaksanakan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun yang ditetapkan oleh penyelenggara prasarana untuk pengaturan perjalanan kereta api pada 2 stasiun atau lebih. Ini contohnya seperti Semarang Tawang dengan Semarang Poncol, Jogja dengan Lempuyangan, dan juga Cirebon Kejaksan dengan Cirebon Perujakan. Itu daerah. Jadi 1 PPKA itu bisa mengontrol 2 stasiun seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ialah terpusat, yakni dilaksanakan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api di suatu tempat tertentu untuk pengaturan perkeretaapian di dalam satu wilayah pengaturan. Misalkan di Daob 1 Jakarta itu ada di Jakarta itu misalkan ada Manggarai untuk pengaturan terpusatnya. Berarti semua pengendalian yang ada di Jakarta itu dikendalikan oleh Manggarai. Jogja oleh Tugu, terus Daob 7 itu Madiun, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, di dalam pengoperasi kereta api itu, tidak kelihatan.
Kondisi terjadwal dan tidak terjadwal itu memberangkatkan kereta dengan sinyal keluar. Ya. Ini kan sinyal muka nih, yang kiri nih. Terus itu masuk, terus habis itu masuk apa? Sinyal masuk. Ya kan? Sinyal masuk. Katanya masuk ke dalam, nanti nungguin berangkat, yang sinyal keluarnya naik, jalanin lagi, habis itu apa? Sinyal mukanya naik, sinyal masuknya naik, gitu. Nah, komunikasi perjalanan kereta api itu atau PPO itu secara operasional diatur oleh dua aspek, yakni antar stasiun A dengan stasiun B maupun dengan stasiun A dengan stasiun B dengan PPKP. Nah, apa itu PPKP? PPKP ialah pengatur perjalanan kereta api pusat. Ya, yang diatur untuk mengendalikan dan juga mengatur pola perjalanan kereta api di satu daop, seluruh daop. Itu yang mengatur PPKP namanya. Nah, di mana yang dikomunikasikan antara PPKP dengan masinis, yakni kesiapan awak kereta api, kesiapan rangkaian kereta api, kelengkapan kereta api, go no go item, posisi kereta api, lalu segala kejadian penyimpangan perjalanan kereta api, kondisi kereta api, perjalanan dan pembatas kecepatan lintas. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat mata kuliah sistem telekomunikasi, komunikasi PPKP itu bisa berkomunikasi dengan masinis dan juga ke stasiun. Begitupun juga ya, kalau misalkan stasiun itu hanya berkomunikasi dengan PPKP, masinis juga hanya bisa berkomunikasi dengan PPKP. Gimana caranya stasiun itu bisa berkomunikasi dengan kereta? Itu harus minta izin dulu kepada PPKP untuk dapat menghubungkan koneksi telepon antara stasiun dengan masinis. Kalau tanpa seizin PPKP nggak boleh. El-Haram, gitu, sesuai dengan peraturan dinas di PT KAI nomor 10. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk pola operasi? Kita masuk sini persinyalan. Kondisi go no go item itu apa di? Go no item itu maksudnya kelengkapan yang ada di dalam kereta. Maksudnya ada apar, kondisi keretanya seperti apa, kondisi panel listriknya seperti apa, kelengkapan yang diperlukan itu seperti apa, kelengkapan yang dipenuhi di dalam sebuah rangkaian itu apakah terpenuhi apa tidak. Itu namanya go no go item. Seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke dalam persinyalan, di mana sistem persinyalan kereta api itu ada dua. Menggunakan hubungan blok atau dan juga tidak menggunakan hubungan blok. Ya, hubungan blok itu maksudnya antara stasiun A dengan stasiun B itu saling terhubung antara sistem komunikasi persinyalannya. Ya, itu namanya hubung blok. Nah, di hubung blok itu adalah hubungan yang dapat memberi izin kepada kereta api untuk dapat masuk ke dalam petak blok yang berkaitan dengan pengendalian dan juga pengucilan terhadap sinyal output ataupun tidak. Ya, di mana sistem hubungan blok itu kalau misalkan manual itu biasanya kita minta blok dulu antara stasiun A dengan stasiun B. Minta blok dulu untuk memastikan. Biasanya kayak gini tuh di stasiun mekanik. Kita pelintir dulu pesawat bloknya, ngeng. Minta blok ke sana, nanti sana nerima, ngeng. Nah, dia balas balik. Dia balas balik ke stasiun A tadi buat ngasih tahu kalau misalkan aman, ngeng. Itu manual. Ya, itu manual. Kalau otomatis itu seperti di sini. Bentar. Ini otomatis. Ya, ini namanya LCP atau Local Control Panel, di mana ketika masinis ini memencet dari stasiun A mau ke stasiun B, itu akan secara otomatis akan terbuka. Itu namanya hubung blok otomatis. Seperti itu. Tapi kalau manual ya pakai mekanik yang itu, yang ngeng gitu. Ini kan yang ini otomatis nih, karena dia pakai persinyalan elektrik. Ya betul, kita masuk ke persinyalan mekanik lagi ya. Jadi perumpamaannya antara sinyal, jadi teman-teman harus merefresh kembali apa yang sudah diajarkan oleh yang amat berhormat Datuk Sri Mas Jaul Hidayat. Di mana ada 3 aspek persinyalan, di mana ada sinyal utama, sinyal pembantu, dan juga ada sinyal pelengkap. Ini harus dihafal. Terlebih bagi anak-anak yang masuk ke dalam KP persinyalan dan juga KP operasi, ini harus dihafal. Dihafal wassalam. Gitu. Ya, ada sinyal utamanya seperti apa, sinyal pembantunya seperti apa, dan ada sinyal pelengkap seperti apa. Ya. Nah,
teman-teman, bahwasanya untuk mengubah transisi antara sinyal masuk antara sinyal elektrik dengan sinyal mekanik itu berbeda. Di mana mungkin teman-teman bisa lihat di bagian yang sebelah kiri bawah ini, yang sebelah dua kiri yang bagian atas, kalau misalkan kereta sinyal mekaniknya itu sinyal mukanya itu melihat ke bawah, maka diasumsikan sebagai sinyal kuning. Ya. Sinyal muka itu tidak punya sinyal merah. Kalau misalkan sinyal mukanya kuning, maka sinyal depannya merah, ya, jadinya tegak semua. Tapi kalau misalkan sinyal masuknya itu hijau, dia tegak ke atas, maka sinyal mukanya itu akan naik tegak ke atas. Seperti itu. Ya. Begitupun dengan sebaliknya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti itu. Sinyal masuknya ke atas, sinyal muka ke atas, ini yang di atas ini sinyal keluar, yang di bawah ini adalah sinyal masuk. Gitu. Ya, sinyal keluar itu hanya punya satu lengan. Sinyal keluar itu hanya memiliki satu buah saja. Seperti itu ya. Beda dengan sinyal masuk yang memiliki dua lengan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk sinyal? Sinyal cukup? Cukup, Dip. Cukup. Oke, kita pindah. Ini juga sama. Nah, ini station yard itu adalah jalur langsir. Ya, station yard itu maksudnya kayak kalau teman-teman ngelihat kayak di mana? Di sini nggak ada stasiun di Indonesia tuh jarang ada station yard itu. Paling kayak di Sidotopo itu station yard itu Sidotopo di Surabaya. It is a place of the track when the track stop for clearing passenger for good traffic. Jadi untuk memberhentikan kereta untuk memastikan apa yang kosong gitu. Maksudnya kondisinya itu biasanya di sini untuk kondisi sessionnya itu biasanya buat tidur, buat stablingan, buat langsiran gitu. Jarang buat naik turun penumpang. Malah nggak ada ceritanya kalau misalnya buat naik turun penumpang kayak gitu. Oke ya. Ini juga peraturan pemerintah RI nomor 72 tahun 2009. Teman-teman harus dihafal ya, karena besok juga kebetulan ada mata kuliah hukum ya, harus dihafal juga. Kita nggak dihafal peraturan pemerintahnya PP 72 2009-nya seperti apa. Ini juga dihafal. Ini dihafal ya, dihafalkan. Dah, selesai. PP 72 dihafal aja ya, nggak usah dijabarkan lah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Dip. Cukup, kita langsung ke bab 4. Gue ngebut aja sekalian ya. Nah, ini tipe stasiun. Nah, di stasiun itu menurut PM 33 tahun 2011 ya, bahwasanya stasiun itu di pasal 2 itu terdiri dari stasiun penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi. Ya. Ini harus dibaca aja. Ini juga dibaca. Ini nggak usah gue jabarkan ya. Jadi teman-teman langsung bisa ditelaah ya untuk fasilitasnya, karena sudah terlihat dengan jelas untuk pasal-pasalnya. Nah, komponen jalur ini ada yang lebih dari 10 jalur, ada yang 6 sampai 10 jalur, ada yang 6 jalur. Dan itu berpengaruh terhadap suatu kondisi, suatu kelas dari sebuah stasiun, seperti itu ya. Ada stasiun besar, stasiun sedang, dan juga stasiun kecil. Nah, jumlah penumpangnya ini ada yang lebih dari 50.000 per hari, 10.000 sampai 50.000 per hari, ada yang kurang dari 10.000. Itu juga menentukan. Serta untuk barangnya itu lebih dari 150 ton, 100 sampai 150 ton, dan juga kurang dari 150 ton. Nah, railroad station itu maksudnya stasiun yang terhubung langsung dengan jalan raya. Ya, misalkan kayak rumah stasiun dengan terminal, stasiun dengan terminal angkutan barang. Ya, jadi itu macam-macam seperti itu kisaran. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau langsung kita gasik aja ke harinya? Nah, ini station layout di top station nih, stasiun bawah tanah ya, kayak bulat-bulat begini kayak di dalam tabung gitulah ya. Nah, terus ini functional types, city center terminal. City center itu yang benar-benar stasiun di tengah-tengah perkotaan.
ini di Singapura, ini di Frankfurt am Main Hauptbahnhof itu di Jerman. Terus ini di Poznan di Polandia. Terus ini untuk potongan stasiun yang ada di Poznan. Ini pusing nggak bisa gue baca. Lalu ada bus to rail interchange. Lalu ada airport change, road to rail station. Lalu ada parking station and suburban station. Ya macam-macam lah pokoknya seperti itu. Ini tugas lorang juga kan, tugas kelompok juga kan. Jadi familiar lah dengan tugas kelompok lorang ini. Kayak gitu. Ini park and ride station. Lalu jadi suburban station, suburban. Ini light rail untuk stasiun yang tram. Ini smart town and rural station, stasiun yang di perkota pedesaan, stasiun kecil. Underground itu yang di bawah tanah. Rural station itu kayak apa ya? Yang memiliki banyak keunikan yang menarik lah di stasiun rural itu. Yang menariknya, kondisi menarik itu seperti apa gitu ya. Lalu juga dan underground station di Prancis. Ini di Dobigot, ini di mana itu? Singapura. Functional type in station ini kayak stasiun yang melayani langsung ke tempat-tempat olahraga gitu ya, kayak Wembley. Syukur-syukur nanti JIS kayak bikin stasiun gitu kan, anjay. Terus ini International Passenger Terminal, jadi untuk mengangkut penumpang yang tidak hanya dari dalam negeri tapi luar negeri, seperti di Denver, ini Station Colorado, Denver. Ya, terus juga station with commercial development dengan pengembangan aspek komersial di stasiunnya ini. Ya, lalu juga ada Shinjuku Station, commercial development. Jadi dia nggak cuma membangun stasiun aja, dia membangun hotel, membangun perkantoran, membangun kondominium, membangun makanan, membangun shopping mall, macam-macam lah seperti itu. Nah, ini untuk pertemuan 4 selesai. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang terakhir. Ada pertanyaan kira-kira? Keluar nggak Div itu ulangannya yang jenis stasiun nih? Kayaknya keluar nggak sih? Kita nggak tahu loh. Ini hari Rebo itu sifat ujiannya itu seperti apa? Gue nggak tahu loh. Gue nggak tahu sifat ujiannya itu open book apa close book, nggak tahu gue. Gitu. Gimana? Ada lagi? Lanjut ya. Ini kemudian terminal P5. Aduh, capek juga coy. Functional requirement of layout terminal and station itu diperlukan dari model jenis stasiun yang digunakan. Di mana ada 3 elements, ada 3 aspek penting dalam merencanakan lahan stasiun atau kapasitas stasiun atau luasan stasiun, itu avoidance and congestion. Ya, yang pertama ialah avoidance. Apa sih ini? Lalu. Yang ialah avoidance of congestion. Yakni avoidance of congestion. Sebentar, gue juga lupa lagi. Avoidance of congestion itu maksudnya menghindari kemacetan. Nah, lalu yang kedua ialah resilience to surges in demand of train service disruption. Yakni ketahanan untuk menyarankan permintaan dari gangguan kereta api. Kalau misalkan ada kondisi kereta itu sedang gangguan, itu stasiun itu harus bisa menampung dan juga harus bisa menahan dari segala macam permasalahan gitu ya. Lalu yang ketiga ialah capacity of evakuasi atau evakuasi kapasitas. Jadi kalau misalkan ada gangguan kayak gempa atau itu ada kemudahan dalam proses evakuasi. Ya. Space planning for efficient function, maksudnya perencanaan lahan untuk fungsi yang efisien. Yang pertama ialah desain stasiun harus bisa
memberikan keleluasaan pergerakan terhadap masinis, terhadap penumpang untuk dapat menjangkau area publik dan juga untuk mendapatkan tempat area tunggu yang lebih yang nyaman gitu, ya. Dan juga untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua ialah desainnya itu harus bisa meningkatkan optimalisasi dari sebuah lahan tersebut. Misalkan bikin satu rute, satu pelayaran itu untuk berbagai macam rute gitu ya. Lalu yang ketiga ialah desain stasiun itu harus bisa mengakomodir ya seperti adequate-nya apa sih? Harus bisa memberikan lahan yang memadai untuk aktivitas di luar konflik dan juga dapat menjangkau dan juga menggunakan berbagai macam lahan yang ada untuk kegiatan tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian stasiun harus naturali itu maksudnya secara natural itu memprioritaskan aspek aspek penumpang dalam menjangkau suatu fasilitas dengan opsi rute dan minimal walking distance dengan jangka waktu jalan kaki yang lebih pendek, serta kapasitas dari sebuah rute harus bisa menjangkau dari setiap pergerakan masyarakat. Misalkan gue mau ke stasiun di stasiun Tanjung Karang, masuk stasiun Tanjung Karang ternyata kapasitasnya besar. Nah, kapasitasnya besar itu ya udah koridor jalannya itu harus bisa menjangkau gitu loh, nggak bisa saling pendek-pendek, sikut-sikutan gitu-gitu loh maksud gue. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian walking routes should be free from obstruction dan constriction. Jadi rute perjalanan kaki itu harus terbebas dari segala macam kemacetan dan juga gangguan apa. Terus juga konsep lahan terbuka itu harus bisa memberikan kemudahan dalam penglihatan dan juga meminimalisir jalur koridor panjang dan juga minimalisir terjadinya menyusahkan untuk dapat melihat posisi tempatnya itu. Ini masih panjang. Nah, ini ke bawah saja kita ya. Last position flow process ini, aduh, gua kelihatan lagi. Gak kelihatan, Cok. Ini juga sama. Waduh. Function requirement, space, scale, and light. Space itu ialah lahan. Is essential provide to need improve in station untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan di dalam stasiun. Scale itu scale itu kayak skalanya lah, kayak besarannya seperti apa. Significant in one station in more design only processing passenger within near human scale. While basis in built in lager margado scale not only about impression but scale combination. Jadi maksudnya skala ini dapat menjangkau keterisian dari suatu stasiun, di mana stasiun itu di desain stasiun itu harus bisa memberikan memberikan keterjangkauan kepada penumpang yang di mana penumpang itu dibangun dalam kondisi kapasitas yang sesuai dengan manusia, seperti itu. Maaf. Di mana tidak hanya grayscale tapi tidak hanya merupakan impresi namun juga penting untuk mengakomodasi penghitungan untuk kapasitas angkut dan kapasitas penumpang. Seperti itu. Nah, like ini fungsionalnya important for wayfinding, maksudnya untuk sirkulasi dari kita masuk ke stasiun, pembelian tiket sampai bisa menjangkau kereta itu seperti apa, jarak jangka waktunya itu seperti apa, itu bisa dilihat masing-masing seperti itu ya. Station require emergency lightning provided the ability to supply the head sufficient for evacuation. Jadi semua stasiun itu harus memiliki lampu emergensi yang dipowering sebagai yang dihasilkan dari energi alternatif sebagai untuk memudahkan pada saat proses evakuasi. The sectoral wise, while planned collecting provides impression of the station, more natural and efficient budaya overnight, such lighting extremely emotional response. Bisa passenger creating positive mood while journey in the state. Jadi arsitektur itu juga harus merepresentasikan dari kondisi penerangan agar
penerangan itu lebih efektif dan juga terang dan dapat lebih aman kepada kepada para penumpang gitu loh. Nah, ini contoh stasiun dengan lighting station yang benar, yang baik ya, yang mudah dijangkau, yang terang dan istilahnya gampang lah. Ini orientasi untuk visibility and orientasi. Jadi visibility itu maksudnya penglihatan dan orientasi itu untuk memudahkan. Building orientation itu maksudnya juga penting di mana penumpang itu ingin untuk melihat dan juga stasiun itu apa yang model dari sebuah stasiun itu yang dibutuhkan dan juga mematokkan dari considered in station layout design, dari layout stasiun itu. Nah, ini Amsterdam, potongan stasiun di Amsterdam seperti ini. Amsterdam, ini space planningnya itu ada capacity creation, lalu ticketing house, ya macam-macam lah tadi. Nah ini proses dari kapasitas dari sebuah stasiun, di mana angkutan stasiun itu dilihat berdasarkan kapasitas jangkauan dari sebuah stasiun itu dapat menampung berapa ratus orang. Ada pas rush hour, ada maupun jam biasa seperti itu. Ini saya tidak kelihatan. Ini pun juga sama. Maksimum di formula itu gue juga ada yang 60%, 60%, tergantung dari kondisi kapasitas stasiun yang ada, dari kondisi lahan dan juga stasiun yang besar seperti apa. Nah, ini apa ini ya? Aduh, nggak kelihatan cuy. Nggak kelihatan. Aduh. Ini rumus. Ini juga passenger way, stairway, eskalator, ticketing house. Ini untuk masuk untuk membayar tiket. Amsterdam. Ini layoutnya. Ini wayfindingnya. Fasilitas stasiun yang diberikan di sebuah stasiun tersebut seperti apa. Access and interchange horizontal circulation itu seperti apa. Jadi untuk kemudahan untuk melakukan perpindahan stasiun itu seperti apa. Station and more than one level must have a sufficient provision for vertical movement, including that the mobility impaired and customer vertical circulation must be served over the following guideline. Jadi stasiun itu harus juga yang memiliki satu level itu harus memiliki kemudahan dalam menggunakan pergerakan vertikal, termasuk dan juga termasuk mobilitas dan juga untuk memudahkan penumpang seperti itu. Ini juga pusing. Ini juga, waduh, ini juga ampun. Gak kelihatan. Ini, aduh. Ini platform stasiun, peron. Nah, ini di dalam jalur bawah tanah itu ada kereta sesuai dengan ruang bebasnya. Ini sebelah kirinya itu ya peronnya. Ini, aduh, passenger facilities, operational facilities itu tergantung dari tiket sales ya. Control room, tiket sales. Lalu ada juga di passenger facility ya, berisi beberapa tiket shopping, fasilitas penumpang. Ini shopping, pembelanjaan, toilet, seating, tempat duduk, rel interchange, pergantian antar kereta dan juga interchange dengan moda antar moda yang lain. Seperti itu. Itu sih untuk pertemuan pertemuan kelima. Gua nih agak nyerah buat lanjut. Udah terlalu capek soalnya non-stop. Bentar, kepala gue pusing banget. Aduh. Gimana? Gue demi Allah gak kuat ini. Demi Allah gak kuat.
Demi Allah. Takjil gratisnya kan jam berapa? Atau enggak pertemuan 7, gue record aja ya. Nanti gue record aja, nanti gue sampaikan, nanti gue kirim ke Najun lah, atau enggak gue kirim ke Najun biar Najun kirimin link YouTube-nya. Gue nggak kuat, soalnya gue pengen agak mau istirahat dulu, kepala gue udah terlalu capek. Gimana, Dul? Dok? Ntar pertemuan 7-nya gue record aja ya, ntar gue lanjutin lagi. Aduh. Iya, saya kepala gue, aduh, kepala gue cenut-cenut soalnya ngejebarinya sambil ngeterjemahin. Ya udah, gimana, Dok? Dur. Dari lu aja nggak apa-apa ya? Dari lu nggak apa-apa, mungkin. Sorry banget gue nih karena terlalu kelelahan guenya. Mohon maaf banget sebelumnya. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan buat saat ini. Nanti insya Allah habis maghrib itu atau habis isya, gue lanjutin yang terminal P, pertemuan 6 sampai pertemuan 7. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Di. Minum dulu. Offset. Sorry ya. Teman-teman.